Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Jadi kalau penutupan hari Jumat kita tidak akan langsung membuat After Market Close, dilakukan di hari Sabtu atau Minggu ya. Oke, hari Jumat kemarin IHSG-nya ditutup negatif. Kita ada 3 alert, nanti kita akan bahas. Nah, sentimennya eh, masih tentang The Fed, Bapak Din Bu ya, masih dengan suku bunga. Jadi kalau kita nonton Bloomberg itu beberapa analis mengatakan bahwa indeks regional itu terpukul karena komentar dari Jerome Powell yang agak hawkish ya. Jadi mereka tegas bahwa akan kemungkinan akan menaikkan suku bunga 2 kali tahun ini. Jadi marketnya memang memang terimbas. Tapi biasanya kalau market turun dia naik lagi lah ya. Jadi kita kita yang penting punya plan saja. Baik, sekarang sekarang kita akan lihat ini Bapak Ibu trading snapshot-nya. Dia bahwa IHSG kita tutup minus 0,19. Jadi pergerakannya memang undecisif ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari pembukaan kemarin tuh lesu, lemah darah ya Bapak Ibu. Tidak ada sentimen yang bagus. Jadi regional juga merahnya luar biasa ya. Pasar kita lebih lumayan tangguh nih ya. Eh, Asingnya juga keluarnya cukup besar Bapak Ibu. Kalau lihat di sini dia 536 miliar ya keluar, dan karena dia negatif, penekannya banyak di finance. Biasanya memang kalau suku bunga The Fed itu sentimen awal yang diserang adalah finance. Lalu ada energi, teknologi. Asingnya keluar besar di Bank Mandiri. Kalau salah mohon maaf ini datanya. Lalu sisanya tidak terlalu signifikan. Sebentar. Harusnya benar Bapak Ibu ya. Jadi datanya ini harusnya benar. Kalau kita lihat di sini di all market asingnya 593 kalau tidak salah ya di sini. Jadi memang segitu harganya. Asingnya 28%. Jadi kalau kita lihat value transaksinya itu cuma 8 triliun. Jadi kalau saya perhatikan beberapa waktu ini terjadi penurunan nilai transaksi. Jadi biasanya itu kalau saya pengalaman saya ya, sekitar kalau rata-rata itu di atas 10 triliun oke lah rame. Ini kalau di bawah 10 triliun, di bawah rata-rata terjadi penurunan. Ini harus kita amati Bapak Ibu lebih lanjut. Oke, lokalnya 72% memang rendah ya, memang rendah. 8 triliun itu di bawah rata-rata. Rata-rata yang saya ambil cap-nya 10 triliun lah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini dia alertnya untuk tanggal 23 Juni hari Jumat. Ada ASA, MDK, dan INKP. Nanti kita akan bahas salah satunya yang detail, sisanya akan kita bahas cepat. Uh, Alert robot ini adalah rekomendasi dari Big Data Analysis Bapak Ibu. Dia menggunakan machine learning. Dia terkirim secara sekuensial ke Telegram bot. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga mengakses robot ini dengan alamat Telegram dlquan_bot. Jadi install dulu aplikasi Telegramnya di handheld Bapak Ibu. Lalu ada Telegram channel. Silakan Bapak Ibu join Telegram channelnya untuk umum. Nanti juga ada voting ya Bapak Ibu. Biasanya kita membahas weekly analysis. Websitenya ada www.dlquan.web.id. Bapak Ibu bisa kunjungi. Ada Instagram, Twitter, dan TikTok. Jadi sosial media silahkan Bapak Ibu follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Semuanya ada di deskripsi video ya. Sebelumnya saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana ya, sharing ilmu. Bagaimana saya selama ini melakukan analisa menggunakan DL Quanbot. Lalu setelah itu biasanya saya kalau ada waktu saya buat trading plan-nya yang biasa saya sharing di dalam workshop trading as a business. Nah, ini berkembang berdasarkan pengalaman, lalu saya juga sekolah bisnis di ITB, SBM ITB, lalu pengalaman saya semua berserta alhamdulillah selamat sampai sekarang, dan itu biasanya yang saya sharing. Namun begitu jangan percaya 100% yang namanya analisa saya, karena mungkin bisa saja kapital kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda. Maksudnya apa sih? Di dalam market ini mungkin sudah pernah mengalami minus berapa, pagi kena atau reject bawah, sore ditarik ajur retake atas, ya, nyangkut segala macam kita mungkin berbeda ya. Jadi
jadikan saja Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai second opinion ya. Jadi bisa Bapak Ibu, namanya juga belajar, saya juga belajar dari banyak orang ya, jadi jadikan sebagai second opinion. Yang penting Bapak Ibu lakukan analisa sendiri, punya first opinion. Jadi percaya dengan analisa sendiri, jangan 100% percaya sama analisa orang. Tapi belajar boleh gitu ya. Jadi disclaimer adalah tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sisa disclaimernya dibaca sendiri ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu untuk follow, subscribe ke channel YouTube yang baru ini Bapak Ibu, karena channel YouTube yang lama sudah disuspend oleh ITB. Jadi dulu saya bersama teman-teman saya itu sharing-sharing ilmu itu menggunakan akun ini untuk mahasiswa ITB. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk hari Senin, untuk besok ya, untuk weekly analysis kita sudah memilih ada 10 saham dari saham yang alert mulai tanggal 19 sampai tanggal 22 dari hari Senin sampai Kamis. Jadi di sini saya urutkan mulai berdasarkan abjad Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu voting. Besok kita akan analisa dari sekian banyak alert robot kemarin sampai hari Kamis, kita akan pilih 10 yang akan Bapak Ibu vote. Setelah di vote kita akan cari 5 terbanyak pilihannya. Jadi seperti biasa kita pilih 5. Jadi ada 5, nanti entah yang mana Bapak Ibu pilih, silahkan. One man one vote ya, one woman one vote. Kita akan analisa di weekly analysis. Silahkan Bapak Ibu join dulu ke Telegram channelnya ya Bapak Ibu, pilihannya ada di sini. Mudah-mudahan nanti dengan pembahasan update-nya kita akan berikan masukan berdasarkan volume price analysis terutama. Oke, ini dia websitenya Bapak Ibu, bisa silakan dikunjungi. Untuk join robot Bapak Ibu bisa langsung cek di deskripsi video alamat link YouTube-nya, alamat link robotnya, atau kunjungi websitenya. Bapak Ibu bisa klik di sini. Bapak Ibu langsung klik di sini untuk join robot. Untuk klik di sini juga bisa langsung join Telegram channel. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini juga ada banyak tutorial. Walaupun ada beberapa video tutorial yang harus saya re-upload ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekali lagi untuk subscribe ke channel YouTube ya, supaya apa yang update atau yang saya sharing kemudian bisa Bapak Ibu bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Oke, akhirnya saya bisa mendapatkan jadwal workshop. Ya, sekarang agak sulit, ruangan juga sulit. Untuk trading as a business batch 29 akan dilakukan bulan depan. Agak jauh. Kenapa? Karena ada liburan, karena setelah liburan ada waktu kosong. Terus saya sendiri ada acara teman yang undangan pernikahan ya, Sabtu itu memang susah. Cuman hanya ada waktu untuk workshop tuh hanya di hari Sabtu. Hari Minggu sudah pasti untuk keluarga. Hari Sabtu masih bisa dinego ya. Lalu saya tidak bisa pindahin ke hotel karena harganya tidak mau saya mahal-mahal ya, hanya murah. Nanti saya masih tidak berubah dari pertama kali dulu saya bikin. Workshop ini dulu saya buat untuk teman-teman saya di SBM ITB. Jadi kami di dalam sekolah bisnis ITB satu angkatan itu ada namanya trading club ya. Jadi kita bikin workshop. Jadi teman-teman juga nggak mau harganya mahal, harganya murah saja. Yang penting bisa sharing ilmu, layak untuk bisa dibagi ilmunya bersama-sama. Jadi itu. Nah, untuk yang trading as business adalah kelasnya adalah pemula Bapak Ibu. Jadi ini kita berdasarkan sudah 29 batch ya, tanggal 29 Juli 2023. Jadi dia dari pemula Bapak Ibu, yang pemula sampai intermediate ya. Jadi mau belajar bagaimana sih trading as business, kita akan belajar membuat trading plan, kita akan belajar volume price juga sedikit ada, lalu trading as business unsur-unsurnya saja, bagaimana membuat trading plan, dan tidak ada workshop online. Semuanya harus offline karena kita harus berada di dalam kelas. Saya harus sharing ilmu saya, dan ilmu yang saya sharing face to face ini saya harus tahu ke siapa ya, dan itu butuh waktu 1 hari mulai pagi sampai sore, tidak cukup. Saking banyaknya yang akan saya sharing berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya dapat juga di kuliah. Tidak ada syarat apa-apa Bapak Ibu, kalau untuk trading as business pemula boleh, semua boleh ya Bapak Ibu, yang sudah intermediate juga boleh. Nah, kalau Bapak Ibu sudah nanti mengikuti ini ya, boleh mengikuti volume price analysis untuk kelas advance. Jadi syaratnya adalah mengikuti volume price analysis adalah harus sudah mengikuti trading as business. Kenapa? Tidak ada gunanya ilmu advance ini kalau
tidak selamat kalau nyangkut, kalau tidak trading as bisnis. Kalau trading itu hanya ada dua kemungkinannya, kalau nggak trading as bisnis atau trading as a gambling ya. Nah, jadi inilah yang membuat saya selamat. Jadi untuk yang kelas advance, mau belajar volume price analysis atau mau belajar wake up, wajib dulu mengikuti ini ya. Jadi schedule-nya ada nih. Saya tidak tahu kapan lagi akan ada trading bisnis, kapan lagi akan ada volume price analysis ya. Nanti tunggu saja informasinya. Ya, jadi untuk lokasi workshopnya offline, tidak ada online karena butuh kita praktek di dalam kelas. Lalu kita juga uh, waktunya seharian. kalau kalau online 1 jam aja sudah nggak kuat saya biasanya. Kalau sharing ilmu online atau 2 jam itu paling maksimum. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nanti tunggu aja informasinya, join Telegram channelnya atau nanti silakan kontak saya dari Telegram saya aja, ya. Oke, baik kita akan pindah ke analisanya. Sekarang kita sudah pindah ke Telegram bot ya, DL Quant bot di sini seperti biasa Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan untuk setelah aftermarket close ya, setelah market tutup maksudnya melakukan aftermarket close analysis, pertama kita akan cek alertnya. Alert, jadi kalau hari Jumat kita akan lihat 1 minggunya, jadi mulai tanggal 19 ya sampai 23 ini dia alertnya. Jadi berapa saham di sini sudah kita pilih untuk weekly. Hari Jumat kita ada ASA, MDK dan INKP. Kita akan pilih salah satu, kita bahas detail, Bapak Ibu bisa lakukan juga, lakukan analisanya. Sisanya nanti kita akan singkat saja ya, quick analysis istilahnya. Oke, itu dia ya, ada itu nanti yang mana kita bahas ya, ASA, MDK, dan INKP. Bapak Ibu kita lihat Rekom. Jadi biasanya yang saya lakukan itu saya cek alert robot big data analysis, juga saya cek rekom. Kalau dia muncul di alert, muncul di rekom, itu yang saya akan analisa lebih detail. Jadi itu yang saya pilih lah istilahnya. Nah, kita lihat dulu sekalian cek datanya. Untuk tanggal 23 ada ADMR, bullish sign. ADMR kayaknya alertnya kapan ya? Alertnya tanggal 22 ya, baru keluar di sini. Breeze, sign of weakness, hati-hati. And a bearishness ini bagus. Java bullish sign. Bas Java tuh ada nggak? Ini Java nih Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini saya sudah masuk kapan tuh ya? Sudah lama juga. Penband weakness, PNF weakness ya. ADMR ada bullish, BTPS sell ya. Jadi lalu kita lihat mana mau kita pilih ini. Ada MDKA. Di sini ada juga MDKA. Lalu di sini ada INKP, ada Java. Jadi Java ini bisa diperhatikan juga nih kalau di upper downtrend, apakah dia the best time for buying. ADMR ADMR apa sih dia? Bullish sign, bagus ya. Jadi ADMR ini udah saya bahas di alert sebelumnya ya. Di sini ada alert juga, ada BTPS juga sebelumnya. Sekarang kita akan bahas yang mana ini ya, Bapak Ibu. Kalau nggak INKP ya kita bahas MDKA karena di sini keluar MDKA, di sini keluar MDKA. Baik, kita cek ledakan volume. SCR Vibum. Ya ini saham-saham ledakan volume. Jadi kalau mazhabnya volume price analysis ya tentu ada sesuatu kalau sahamnya volumenya meledak. Cleo dan NSSS nantilah kita bahas mereka di quick analysis ya. Oke, itu dia. Nah, ini yang mana mau dibahas. Jadi oke. Nanti ini kalau lihat di sini kalau nggak ADMR, kalau nggak MDKA, kalau nggak MDKA ya INKP. Baik, kita bahas INKP lah ya Bapak Ibu ya. Terakhir ini di sini ada INKP, the breakup opportunity, karena kita akan cek apakah dia the best time for buying ataukah dia sudah masuk fase berikutnya. Oke. Yang kita lakukan pertama kita akan bahas dulu kompositnya. Kita mulai dengan Speedo Composite. Apa yang terjadi dengan komposit? Kompositnya masih di fear, artinya saat ini di komposit kita adalah supply lebih besar dibandingkan demand. Nah, kalau begini, kalau Bapak Ibu mau buy on weakness, jangan terlalu agresif. Agresifnya nanti kalau terlihat dia sudah ekstrim. Kalau sudah ekstrim, tentu secara teori demand akan terpancing untuk masuk ya. Jadi kita tunggu di sini. Boleh buy on weakness. Kalau di sini nih kita buy on weakness,
Jadi kalau saham-saham sudah alert pas dia melakukan koreksi, kita buy on weakness ya. Jadi pilih juga sahamnya, jangan asal-asalan. Pilih cari saham-saham yang sudah alert, dia pas dia swing low, disitulah kita buy on weakness. Atau tunggu ekstrim, nanti agresif. Sekarang kita akan lihat star C0, bagaimana rotasi bintangnya kalau kompositnya turun sedikit. Industri sudah masuk ke dalam. Apa Ibu buat? Dia sudah masuk ke dalam, Bapak Ibu. Sudah masuk, sekarang dia berada di grid, finance-nya menguat, karena kompositnya melemah ya, ini menguat. Jadi bisa perhatikan sektor, saya sudah memperhatikan beberapa sektor ini sejak dia berada di sini. Oke, sementara properti melemah, ya, non-cyclical juga melemah, tekno sedikit melemah, cyclical melemah, jadi yang bagus Bapak Ibu, finance, ya di situ termasuk bank digital, ada industri, ya, yang inilah. Jadi saya lebih tertarik saham-saham yang bergerak dari sini. Karena disebut dengan apa? Habislah panik, dua ini, habislah panik, terbitlah hope. Jadi masih di zona panik, tapi hope-nya mau ada sampai crossing ya. Besok mungkin energi akan masuk ke sana. Apapun itu, secara relatif sektoralnya ya. Ini kita bicara sektor, belum bicara saham. Kalau sahamnya Bapak Ibu cek di Rekom, di alert lah ya, atau ledakan volume. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly composite. Kalau kita bahas volume price analysis dalam weekly-nya hari Jumat sudah valid. Apa kata mereka? Tidak ada sinyal. Volume price-nya tidak ada sinyal Bapak Ibu. Jadi kita bahas dulu. Kalau di sini kita akan bahas dengan volume price analysis ya. Kita cek price discount everything, volumenya valid atau enggak. Kita lihat price-nya. Price-nya spread-nya adalah candle-nya bear, ya bearish maksudnya, tapi spread-nya kecil. Jadi dikatakan below average. Nah, valid enggak dia? Kalau dia bearish ini, ternyata volumenya juga di bawah rata-rata dan lihat volumenya down ya. Seperti saya katakan transaksinya menurun. Ini kesempatan kita untuk buy on weakness. Kalau dia bearish tapi volumenya meledak, kabur, kita jangan ikut buy on weakness. Jadi itu strategi saya sampai pokoknya dia tidak boleh close di bawah 6542 atau sekitar inilah ya, 6542 mungkin sampai 6550, 6555 itu tidak boleh close. Kalau close di bawah itu dan volumenya valid, secara trader yang bermazhab volume price analysis kita kabur. Kita cari dimensionnya di mana. Oke, itu dia plannya. Sekarang buy on weakness lah, tapi jangan terlalu agresif. Kita tunggu sampai dia ekstrim. Ininya, speedometernya ya. Oke, kita VBP weekly. Kita cek aja di mana dimensionnya. VBP weekly composite. Kalau seandainya dia jebol lower down-nya, kemana kita tunggu? Kita langsung exit Bapak Ibu. Karena apa? Prinsipnya adalah plan your, kalau diajarkan dalam workshop, plan your trade, trade your plan. Chase your plan if market change. Jadi selama saat ini marketnya belum berubah, masih begitu-gitu saja. Kalau dia close nanti ini dimension yang zona ini close di bawahnya, kita ubah plan kita, nggak lagi buy on weakness, kita exit, cut loss, kita tunggu di sini. Ini adalah demand. Biasanya dia akan naik dulu, disebut dengan second chance to sell, maka dia akan turun, kita tunggu di sini. Ini demand-nya. Daripada kita nyangkut, pas kesempatan ini kita nggak bisa buy karena amunisi kita habis. Kalau biasanya saya pegang itu maksimum di sini, kalau dia close, dia berubah marketnya, saya minimum adalah maksimum, saya masih hold adalah 20%. Ya, adalah saham, 80% biasanya cash. Ya, cash untuk apa? Buyback di sini. Itu yang kita pelajari nanti di dalam trading as business lebih detail dan kita praktekkan nanti. Baik, sekarang kita akan masuk ke VPA composite daily-nya ya. Ya, kalau daily, kalau tadi soalnya weekly-nya valid. Oke. Daily-nya no supply, sign of strength. Ini bukti kita buy on weakness. Ya, bukti kita saya buy on weakness karena sinyalnya adalah no supply. No supply apa? Tidak ada supply-nya, jadi no supply. Jadi kalau dia turun, volumenya supply tidak ada, ya kita buy on weakness lah. Sampai mana batasnya? Sampai di sini lah sementara. Mungkin sini saya presentasinya mungkin 1%, 2% ke bawah, 3%, 5%, 10% lah. Atau pokoknya makin ke bawah kita makin besar. Karena
sinyalnya, Bapak Ibu silakan nonton, nanti kalau ada rezeki Bapak Ibu bisa, belajar ikut workshop volume price analysis ya, sudah ada jadwalnya nanti bulan Agustus. Oke, sinyalnya adalah no supply ya, jadi harusnya memang strategi kita buy on weakness. Berikutnya kita lihat VBP composite. Oke, kita lihat bagaimana supply and demand-nya. Pakai VBP aja dulu. Oh, ini agak ramai ya, Bapak Ibu, agak lama ya. Ya, jadi Bapak Ibu memang sideways. Jadi kalau kita mau cepat, kita buy on weakness di sini. Sell on strength di atasnya ini sekitar 6.800-an ya, 6.800 itu kita sell on strength lah. Lumayan juga profitnya di sini ya. Oke, itu saja kita untuk kompositnya. Kita akan sahamnya tadi kita mau apa ya, alert INKP ya, INKP atau MDKA sebenarnya sama saja mereka itu. Baik, kita mulai dengan INKP dulu. Kita mulai dengan cek dulu alertnya, alert INKP. Dia fresh atau tidak? Harusnya tidak fresh ya, karena saya sudah intai-intai ini. Ya, tanggal 23 INKP keluar. Artinya dia tidak fresh. Di sini sudah keluar, lalu tanggal 14, lalu tanggal 23 keluar lagi. Artinya butuh waktu seminggu, artinya seminggu dia naik, dia turun sedikit untuk naik. Ya gitu ya. Kita lihat apakah sudah terbentuk pattern. Oke, INKP tidak fresh tapi masih alert kedua, aman. Jadi kalau alert 1, 2, 3 masih aman kita masuk, mungkin dia adalah the best time for buying, tapi kalau udah alert ke 10 jangan ya, jangan. Atau kelima, di atas 5 lah. Jangan. Sekarang kita masih kedua dia, masih fresh. Tidak terlalu fresh tapi masih hangat lah. Sekarang kita akan lihat Speedo-nya dulu. Speedo INKP. NKP dia berkata grid. Ini artinya demand lebih besar daripada supply. Oke. Ya, kalau mazhabnya volume price analysis, ya kalau demand-nya lebih pada supply, harga akan naik. Kalau supply lebih besar pada demand, harga akan turun. Itu hukum pertama Wyckoff. Kita lihat star INKP. Kita lihat rotasi bintang INKP untuk daily, pusat rotasinya adalah composite. Sudah naik tinggi masalahnya, maksudnya sudah naik ke sana, indeks basicnya baru mulai bergerak, dia leading, INKP berada di zona grid, tapi mengarahnya ke kanan. Karena dia sudah tinggi, ya kita follow saja. Sekarang kita kalau melihat jangka panjangnya lebih panjang ya, kita mainnya di weekly. Weekly star INKP, perintah adalah W star. Nah, bagus. Jadi memang siklusnya dia bagus sekali. Dia adalah jadi alert sebelumnya ya di sinilah kalau nggak salah alert sebelumnya 1 minggu sebelumnya di sini adalah habis panik terbitlah hope. Sekarang NKP sedikit lagi tembus masuk ke hope. Nanti mudah-mudahan dia terus bergerak ke atas, bergerak berapa minggu nih ya, mungkin 3-4 minggu atau 8 minggu, 2 bulan. Nah, begitu crossing di sini ya kita exit lah ya. Jadi masih ada untuk main di weekly-nya, kita bisa follow weekly-nya tapi transaksinya kita main di daily. Polanya aja ya, strukturnya kita main di weekly. Oke. Sekarang kita lihat Star S. Sektor nomor 1. Bagaimana kalau pusat rotasi kita ganti dengan IDX Basic? Star S1. Jadi kalau S itu berarti sektoral. Kalau kita ganti pusat rotasinya dengan IDX Basic, maka INKP juga bergerak di grid dan konsisten dia penguatan power price karena dia bergerak ke kanan. Kalau dia bergerak tampak ke kiri menuju fear, ya supply-nya masuk, fear-nya market masa fear secara psikologis. Kayak begitu ya. Kalau di sini kita lihat rata-rata melemah, ya kecuali SMGR ya. SMGR ada menguat, TIN melemah, Antam melemah, BRMS sedikit melemah, apalagi Inco melemah, MDKA menguat. Ada alert MDKA, jadi pas juga kita bahas MDKA ya. Nanti kita senggol MDKA. Baik, itu dia. Kita lihat PBV ROE sektor nomor 1. Ini nice to know saja rasio-rasio. Crash INKP. INKP dia ROE-nya di atas rata-rata, PBV-nya di bawah rata-rata. MDKA di sini ya, MDKA sudah tinggi. Kita lihat sekarang
portfolio volatility map, mulai sahamnya apa saja tadi. Agak lama internetnya. Oke, portfolio volatility map. Oh, lagi rame. Bentar, atau internet saya macet. Jadi kita cek dulu volatility saham-saham yang ada yang alert hari Jumat kemarin, mulai dari ASA, spasi MDKA, spasi INKP ya. Oke, kita lihat. Baik. Kalau kita perbandingkan ketiga saham yang alert hari ini, hari Jumat kemarin, bahwa terlihat INKP ini paling oke lah ya. Kalau average daily-nya ya, average daily-nya, bukan keseluruhannya, ini average daily-nya. Dia volatility-nya rendah. Lalu kita lihat average daily-nya paling tinggi ya. Terhadap komposit dia tinggi, MDKA. Lalu ASA ini juga yang paling volatil. ASA ini paling volatil untuk daily average-nya. Baik. Itu kita bisa lihat. Jadi pilihan INKP ini kalau Bapak Ibu bisa ikut, ini mungkin dia stabil, slow, return average daily-nya juga bagus. Untuk data 12 bulan trailing. Berikutnya kita cek dengan portfolio correlation map. ASA, INKP, ASA, MDKA, INKP. Tapi ada disclaimer-nya, selama dia tidak ada stock split ya. Kalau ada stock split, data 1 tahun dalam setahun itu datanya tidak valid. Ya. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu, antara INKP dengan ASA korelasinya tidak tinggi, kecil saja. Tapi kalau INKP dan MDKA korelasinya tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya INKP jangan punya MDKA karena takutnya nanti portofolio exposure-nya terlalu tinggi. Jadi ini yang akan kita pelajari bagaimana dalam trading as business itu nanti di dalam kelas kita akan bahas bagaimana kita risk exposure dalam portofolio kita harusnya tidak boleh tinggi. Supaya apa? Risknya sesuai ya. Risknya rendah, profitnya yang harusnya tinggi gitu. Ini salah satu caranya ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu punya INKP masih boleh punya MDK, tapi kalau bisa jangan punya INKP masih punya ASA, tapi kalau bisa jangan pegang MDKA kalau bisa. Kalau mau pegang sedikit saja lotnya. Nah, kita akan bahas dengan volume price. Sekarang kita mulai dengan VPA weekly INKP. Dia alertnya kedua ya, alert kedua. INKP kalau kita lihat ini saya bahas dalam workshop volume price analysis INKP ini ya. Jadi kesananya ini memang sesuai dengan teori, dengan buku. Ini Bapak Ibu bisa lihat dia zigzag weekly. Sekarang dia sideway. Lalu sekarang kita lihat weekly-nya ada sinyal day move indicate strength. Jadi candle ini ada penguatan. Tetapi nah yang validnya itu dari sini. Lihat dia naik ke atas. Volumenya meningkat, dia turun sedikit baru dia naik ke atas. Volume yang hijau ini valid. Tapi yang ini hati-hati. Kenapa? Dia high-nya lebih tinggi, spread-nya di bawah rata-rata, tapi volumenya tinggi. Volumenya juga di bawah rata-rata. Ini cenderung kita akan mengalami satu koreksi. Ya, cenderung mengalami satu koreksi. Koreksi lah, karena 1, 2, 3 dia harus pullback dulu untuk naik. Nah, gitu. Yang membuat saya itu adalah volumenya down. Kalau dia naik lebih tinggi, new high, tapi volumenya lebih tinggi, itu valid ya. Itu valid. Ini ada kaitannya dengan yang tadi ya, transaksi volumenya, transaksi market memang melemah. Jadi volumenya tinggi, tetapi down move. Oke, ini agak tricky juga ya. Tunggu. Volumenya down move, high volume tapi down move dibandingkan dengan pergerakan. Artinya ada climax, sudah maksimum orang beli tapi tetap diangkat, volumenya lumayan menaik, jadi tinggi, spreadnya tidak bisa tinggi-tinggi amat. Karena ada apa? Karena ada yang menahan. Ya. Kalau memang volumenya tinggi dan tidak ada yang sell, dia tidak ada tapi mungkin
Kita tunggulah besok. 1 minggu ke depan, kalau dia candle merah, ini kesempatan kita buy on weakness ya. Biasanya dia mulai retest mid downtrend-nya. Oke, itu yang kita bisa lihat dari weekly. Sekarang kita lihat daily-nya, VPA INKP. Nah, jadi kalau di daily, tadi INKP gimana? Oke, ya di daily. Nah di daily ini kalau kita membahas kalau mazhabnya mengikuti Wyckoff tentu kita harus lihat ini. Ini bisa kita sebut dia dengan marking down. Besok kita akan bahas saham-saham berdasarkan Wyckoff ya. Ini selling claimnya auto reaction, secondary test. Kita bisa bilang in the best time for buying. Ternyata dia adalah sign of strength, lalu dia retest ke bawah. Di tes ke bawah, boleh jadi ini adalah spring untuk yang di sini ya. Ini adalah sign of weakness. Tapi di tes dia dulu untuk naik. Apakah ini bisa jadi spring? Bisa. Spring. Kalau sudah terjadi spring, kita lihat volumenya. Dia spring, volumenya besar, dia retest, lalu besok dia naik ke atas, dia tes lagi. Ini bisa jadi yang the best time for buying justru bukan di sini. Karena ini fase B-nya. Ya, auto reaction secondary test. Ini fase B-nya. Kalau kita tarik di sini, ini adalah the best time for buying. Ini kita bahas, kalau yang begini kita bahas di trading as a business, the best time for buying. Kalau nggak salah, alertnya di sini ya. Alertnya di sini kalau nggak salah. Lalu ini adalah second chance to buy. Jadi ini fase C, fase D, dia naik ke atas, ini fase E ya. Jadi ini mungkin fase C-nya ya sekitar di sini lah. Ini the best time for buying. Jadi sudah melewati fase-fase itu, nanti sudah melewati second chance to buy. Kalau sudah punya, selamat Bapak Ibu, bisa trailing. Kita tunggu mainnya di weekly ya. Stop loss bisa naik, harusnya bisa. Kita cek dulu dengan FVOL. Oke. Jadi kita lihat dengan FVOL. FVOL INKP. Oke. Ya. Kalau kita ambil dia kecil, segini, mulai dari yang break ini ya, ini tidak bisa jadi power box. Ke bawah, ini adalah pullback saat kita harus buy on weakness. Nah, sekarang dia break ke atas, artinya stop loss untuk yang agresif ada di sini. Atau Bapak Ibu sudah beli dari sini ketika dia break, ada alert mungkin di sini atau di salah satunya, stop lossnya bisa naik ya. Besok kalau dia retest, tidak boleh lebih rendah dari ini. Kalau dia lebih rendah, dia tandanya membentuk new low. Artinya stop loss kita 2 tick di bawah ini. Jadi besok masih boleh kita buy on weakness untuk naik ke atas lagi. Mungkin akan turun agak lama baru dia naik. Bentuknya seperti inilah, 3-4 candle turun, tapi syaratnya volumenya tidak boleh tinggi. Kalau turun dia tidak boleh tinggi. Kalau dia turun dengan tinggi itu arti kita yang harus kabur. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly INKP, kita mau lihat targetnya atau demand and supply zone-nya berada di mana. Dia masih berada di supply and demand zone, sekarang dia demand zone utamanya sudah dia break. Artinya kalau begini polanya, nah ini kalau bagi yang konservatif, yang mainnya pakai weekly Bapak Ibu, turun ke sini masih kita buy karena ini adalah demand zone. Stop loss masih di sini kalau yang konservatif ya, kalau yang konservatif. Dia mainnya kita carinya weekly. Kalau target nanti yang tadi kalau beli Bapak Ibu targetnya sekitar 10.000 ini. Target jual adalah candle weekly ini. Jadi kita hitung risk reward rasionya, kita jual di sini, stop lossnya di bawah ini. Ya, harus lebih detail lagi tapi kita dapat gambarannya Bapak Ibu, dia sudah double, dia ada spring di kelihatan tadi springnya, dia naik. Springnya di weekly kalau nggak salah ya tadi. Di mana tadi weekly-nya? Dan naik, target kita jual di sini target kita jual 50%, sisanya let profit run. Target maksimum Bapak Ibu bisa jual di sini. Candle besar ini atau di sinilah. Ini jual 50% tersisa, ini sisanya jual 100%. Lumayan itu ya. INKP.
Jadi menarik sekali nih kalau INKP. Sekarang kita akan lihat VBP INKP daily. Oke, jadi kalau di daily mau buy on weakness yang kita kejar adalah ini. Ini adalah demand zone. Jadi Bapak Ibu, kalau ini kita tarik, besok dia turun, kita buy on weakness di sini. Stop loss di sini. Jadi karena ini demand-nya nih. Stop loss, kalau kena stop loss kita kemana? Kita buy back di sini. Kita kan harus pasang stop loss. Kalau kena cut loss kita buy back di sini karena ini demand-nya juga. Jadi begitu, jadi kita tahu. Nah, di sini ada sedikit supply yang berbahaya, bukan berbahaya ya. Kita lihat nanti ada rejection lah ya. Karena ini ada yang di sini nyangkut, semua orang di sini yang beli di sini nih nyangkut. Lalu nanti kita jualnya sekitar 10 ribuan ke atas tadi yang pakai weekly ya. Oke, jelas. Karena springnya di daily. Di mana tadi springnya? Oke. Sekarang kita akan lihat wave-nya. Wave INKP. Harusnya dia sudah upwave ya. Iya, sudah upwave Bapak Ibu. Jadi elliott wave-nya sudah mulai bisa dihitung karena volumenya juga sudah valid. Jadi Bapak Ibu yang belajar elliott wave, dulu saya belajar elliott wave, tapi karena saya mazhabnya volume price analysis, saya baca buku David Weiss ya. Saya bilang, ya kalau kecuali mazhabnya price action dia tidak penting dengan volume. Kalau elliott wave itu ada yang kurang menurut bukunya. Bahwa wave-nya juga harus divalidasi oleh wave volume. Nah, dikenal dengan wave volume. Lihat ini. Nah, di sini terjadi transisi ya, transisi. Tapi dengan adanya up move wave ini, dia break new high, Nah, ini yang membuat wave ini valid. Ini valid ya. Ini valid. Jadi, besok kalaupun ada koreksi merah, ini harus naik lebih tinggi lagi. Oke. Kemarin hajar kanan. Ya, jadi kemarin itu hajar kanan sebesar 414 miliar. Bagus ya. Jadi kita akan lihat sekarang DOM INKP. Bagaimana asingnya di INKP? Dominasi rasio. Asingnya kemarin 17,6, lumayan lah ya Bapak Ibu. Dalam 5 hari ada 9,1% dibanding lokalnya 90% dalam 5 hari. Kita lihat dengan perintah PIF INKP untuk mengetahui bagaimana ini ya. Foreign flow. Kalau kita lihat ini tampaknya asingnya kontra. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat saat sahamnya turun, asingnya malah akumulasi nih, terus. Jadi dia nyangkut di sini, beli sini nyangkut sampai bawah. Jadi bottoming, saat ini mau naik dia jualan pula gitu. Kontra dia. Hari ini kemarin dia 10 miliar, dalam 5 hari dia net sell sampai 100 hari dia net sell 144 miliar. Jadi baru mau naik ini hari ini ya. Kalau besok mau beli, Bapak Ibu tunggu di 8175, kalau turun di 8150 atau 8100 beli, di 8000 kita beli. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya low-nya di 7900. Jadi 7900 stop loss kurang 2 tick berarti 7850 adalah stop loss wajib. Stop loss wajib jadi 7850. Oke, ketahuan ya, kita tahu di mana dia. Dia kontra, jadi bertolak belakang, korelasinya terbalik ya. Baik, kita lihat foreign flow map, sektor nomor 1 data 5 hari, bagaimana dengan foreign flow. Foreign flow di sektor basic, Bapak Ibu bisa lihat sektor lainnya. MDKA, ini ada alert, dia marking up, asing terus keluar tapi sahamnya naik. INKP juga dalam 5 hari dia 10 miliaran, dia capital outflows, asing harganya naik ya. Jadi begitu. Kalau SMGR nih Bapak Ibu ada akumulasi, ini menarik, ini saya bahas minggu lalu. Tapi tidak ada di alert gitu. Salah ketik. Sekarang kita lihat net map-nya. Bagaimana kalau lokal digabung dengan asing? Net map sektor 1 data 5 hari, Bapak Ibu bisa 20 hari juga atau ini kalau kita lihat loh. INKP di mana? Tidak ada. Oke, tidak ada berarti dia terfilter nih. Terfilter
Bisa saja lokal sama asingnya saling mendekati, akhirnya dia berada di dekat-dekat ini. Kalau dekat-dekat ini kena filter. Ada minimumnya, jadi kena filternya. INKP tidak ada. Di sini kita bisa lihat MDKA. Jadi MDKA kalau asingnya adalah net sell, lokalnya yang net buy ya. MDKA ada alert Bapak Ibu. Nih ya, Antam, Inco, nih lokal plus asingnya netnya dia capital outflow dia, distribusi. Baik, kita lihat dengan tren INKP. Q1 laporan keuangannya Bapak Ibu bisa lihat di sini dia minus ya. EPS grow-nya Q on Q dia minus, tapi masih tetap under value. Valuasinya ada di 26870, jadi mungkin masih bisa naik karena dia sudah bottoming. Menarik sekali, ada spring sedikit di sini di daily-nya. Betanya 1,32, agak volatile memang. Volatile ya, 1,32, iyalah ya di atas 1 Bapak Ibu. Ini ada support become resistant, dia sudah retest. Kalau kita balik mungkin patternnya apa nih baliknya. Nanti mudah-mudahan dia break ke atas, naik terus ke atas. MACD-nya golden cross sudah uptrend, maksudnya MACD-nya up move ya. Momentumnya naik. Baguslah, tinggal kita bisa memanfaatkan pas dia koreksi untuk buy on weakness. Mudah-mudahan trennya naik terus ke atas. Ini ada kenapa ini? Kenapa dia nggak bisa naik? Ini disebut kalau dalam workshop kelas basic intermediate kita akan bahas bentuk-bentuk seperti ini disebut dengan support. Ini adalah become resistant ya. Jadi ya karena ada support become resistant maka tertahan dulu. Tapi biasanya akan turun dulu, akan jebol. Nah pas turun ini kesempatan kita buy on weakness. Stop loss kita akan tahu. Begitu yang kita pelajari how to entry di dalam trading as a business. Sekarang kita lihat Pitu Walu Siwa INKP. Salah ya. PWS INKP. Oh, sudah cantik, tapi malah distribusi. Malah distribusi. Kenapa ya? Dia malah distribusi, candlenya nggak bisa naik. Aneh ya. Kita up, trennya up, tidak ada sinyal buy, tidak jual. White, tapi distribusi. Oh, kelihatan begini nih, karena ininya nih dia tidak bisa naik ya, tidak bisa naik, dia harus close di atasnya. So apa? Ya ini ada supportnya. Di mana kalau kita beli, Bapak Ibu? Biasanya kalau membeli kalau dia naik, dia akan turun dulu mantul di zona-zona ini. Kalau dia adalah downtrend, kita kalau dia naik dia akan tertahan di sini. Nah ini saat kita sell on strength dia turun. Nah ini sideways, dia membentuk ini, begitu terbentuk atas bawah dia langsung sideways. Nah sekarang dia sudah berhasil close ini, berarti benar dia harusnya sudah uptrend di daily. Membelinya di mana? Ini nanti kan naik. Nah, kalau dia koreksi, kita beli pas dia masuk ke dalam inilah paling bottoming. Buying pressure 6 harus, tapi dia disebut zona distribusi ya. Tidak apa-apa lah, saya nggak tahu juga kenapa dia hitung seperti itu. Kenapa? Ekornya nih pakai Akinasi ekornya tinggi. Ya, menurut saya kita masih bisa gunakan plan kalau dia turun buy on weakness ya, karena distribusi mungkin dia turun dulu, kena ini dia naik. Mohon maaf ada dangdutan di depan rumah. Bukan apa namanya speaker, musisi. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita akan lihat saham lainnya dari saham yang alert. Kita akan bahas ASA, alert ASA. Apakah karena ASA ini sudah masuk, saya sudah punya, dia sudah naik juga. Saya masuknya di bulan April nih, sabar nih pegang ASA ya. Ada terus dia. Jadi kalau udah tinggi begini, saya tidak menyarankan untuk masuk. Ya, tapi kalau sudah punya kita kontrol. Ya, ada alertnya untuk punya. Karena lihat nih, freshnya itu adalah bulan April. Ya, bulan April keluar, bulan Mei keluar, bulan Juni keluar. Harusnya sudah punya, jangan dijual dulu. Kalaupun jual kita buyback di bawahnya. Oke, kita lihat sekarang Speedo ASA. ASA grid dia demand lebih besar daripada supply. Kita lihat Star ASA, kita lihat rotasi bintang dengan pusat rotasi composite daily. ASA, oh iya dia melemah, tapi di sini lihat jarak antar bintangnya terjadi deselerasi, artinya pelemahannya mulai melemah lagi. Dia bergerak fear-nya mulai melemah, jarak antar bintangnya memendek relatif terhadap composite. Kita lihat VPA ASA bagaimana plan kita, apakah bisa menaikkan stop loss? Ya. Jadi siklusnya
menjalani siklus perjalanannya ya, Bapak Ibu. Ini adalah up, dia ada uptrust bar, dia turun ya. Kita buy on weakness, dia break lagi, dia naik atas, turun. Nah, nanti plannya gitu. Ini low, high, high terhadap low, high terhadap low lagi, nanti dia akan break ke atas higher. Tinggal kita naikkan stop loss kapan? Kalau dia sudah close ya. Stop loss sekarang di mana? Boleh di sini, boleh di sini ya. Boleh di sini atau di sini. Ini kalau break, kita naikkan lagi ke atas. Namanya trailing stop loss. Volumenya kecil memang Bapak Ibu. Ya, tidak ada sinyal. Berikutnya kita akan bahas MDKA. MDKA. Dia sektor basic juga. Tadi kita sudah bahas ya. Ada beberapa bisa kita singgung. Fresh atau tidak? Kalau kita lihat 05, 06 agak fresh ya Bapak Ibu karena udah 1 bulan lebih. Bulan 5 tanggal 15, bulan 6 tanggal 23. Ini agak fresh. Namun polanya bukan seperti itu. Lebih dari 1 bulan alert, lebih dari 1 bulan. Bisa saja dia swing low-nya butuh waktu 1 bulan baru dia ada alert lagi. Nah, ini agak ragu dia gini. Belum, tapi nggak apa-apa lah ya. Anggaplah dia agak-agak fresh. Kita lihat Speedo MDK. Makanya perlu dianalisa. Dia speedometernya grid, artinya demand lebih besar daripada supply, mudah-mudahan kuat ya. Oke, kita lihat Star MDKA. Silakan Bapak Ibu nanti lanjutkan ya analisanya. Kalau MDKA di sini menarik karena dia sudah masuk ke hope ya. Terjadi akselerasinya sangat kuat ini, sangat kuat MDKA ini. MDKA juga tadi di rekomnya keluar banyak. Jadi bingung juga tadi pilihan antara MDKA dengan ENKP, dua-duanya bagus tapi waktu juga terbatas masalahnya. Kita lihat VPA MDKA, saya tidak. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri lah. Oh iya, bagus ini karena sudah harusnya kita lihat hitung dia fresh. Kenapa? Mungkin 1 bulan yang lalu dia baru alert di sini entah di mana ya. Mungkin di sini kita lihat di sini dia ada volume biasanya. Selling climax, auto reaction, secondary test. Ya tidak ada spring, mungkin springnya ya tidak ada spring, tapi dia belum break. Mungkin dia akan koreksi dulu baru break. Ya gitu dia batal tidak berhasil break. Di sini ada gap. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah alert di sini mungkin dia sudah dapat nih barangnya nih MDKA nih. Ini menarik ya, dia Bapak Ibu lihat nih. Ini naik, di saat dia turun, ini yang naik. Iya. Stop loss masih di bawah inilah ya, masih stop loss masih 2850. Belum kita menunggu dia pullback. Pas pullback ini Nur. Karena kan pattern itu ya ginilah, low, high, high low, higher high. Kalau dia mau uptrend harus ada seperti ini, harus ada. Ya jadi berdasarkan teori ya, berdasarkan teori. Jadi kalau begini agak susah. Baik, itu dia Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk analisanya sendiri. Kita tambahlah satu ya. Saya juga berminat juga nih. VPA Weekly MDKA. Oke, iya. Kalau kita lihat weekly harus berhati-hati. Karena target kita nggak bisa tinggi-tinggi. Itulah betul lihat weekly ya Bapak Ibu. Di sini ada gap. Kenapa? Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah set. Kalau dia tarik di sini, ini adalah the best time for sell. For selling. Dia akan naik. Ini disebut dengan second chance to sell. Ini kan the best time for selling. Second to sell ya. Volumenya juga weekly-nya tidak ada serata-rata saat dia naik. Jadi price-nya naik memang, tapi volumenya kan tidak memvalidasi walaupun dia ada indicate to move karena less than average volumenya. Oke, berarti targetnya kita tidak bisa tinggi-tinggi. Paling nggak ini ada gap ya. Gapnya Bapak Ibu bisa hitung. Gapnya di mana itu? Disitulah kita jual. Oke, MDK ada catatan. Lebih catatannya jualnya di gap lah Bapak Ibu. Mungkin di sini ya. Ya 30. Ya, ini lah candle merah ini. Pokoknya yang ini nih. Maksimum yang ini nih yang di break. Ya, karena takutnya dia ke atas, dia turun lagi ke bawah ke weekly-nya karena strukturnya itu, wake off-nya. Baik Bapak Ibu, itu saja silahkan dianalisa lebih detail. Kita akan besok jangan lupa votingnya. Besok kita akan bahas weekly analysis. Sampai bertemu besok di weekly analysis saham-saham yang akan alert dalam minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.